Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi bab 3 akuntansi biaya tentang akuntansi tenaga kerja. Kali ini kita akan masuk ke bagian insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada pegawai agar dapat bekerja lebih baik. Tujuan pemberian insentif ini biasanya adalah untuk mendorong dari produktivitas tenaga kerja dalam meningkatkan output produk atau menurunkan biaya per unit. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, atau kombinasi dari keduanya. Untuk dapat mendapatkan rencana upah insentif yang baik, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini, antara lain: seorang pekerja mempunyai kemungkinan untuk menghasilkan di atas jam standar yang telah ditetapkan, diberikan balas jasa yang memadai. Rencana upah insentif harus dapat dipahami oleh pekerja, dan standar upah insentif harus menjunjung namanya keadilan. Oke, ini adalah pembagian dari insentif. Yang pertama adalah insentif satuan dengan jam minimum. Pegawai dibayarkan atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Untuk hasil produksi yang melebihi dari jumlah standar tersebut, pegawai menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali tarif upah per satuan. Tarif upah per satuan ini dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan standar keluaran per jam. Kemudian yang satu lagi itu ada Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pembagian insentif ini menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam, ya. Contoh soal: jika menurut pengalaman dibutuhkan 5 menit untuk menghasilkan sebuah satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan, ya. Jika upah pokok sebesar 12.000 per jam, maka tarif upah per satuan adalah 1.000, di mana 12.000 dibagi 12. Pegawai yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap akan dijamin dengan mendapatkan upah 12.000 per jam. Tetapi bila ia menghasilkan 15 satuan per jam, hitunglah insentif dan jumlah per jam yang diterimanya, ya. Upah standar per jam itu adalah 12.000. Insentifnya adalah 3 dikali 1.000, ya. 3 dikali 1.000, 1.000-nya itu dapat dari 12.000 dibagi dengan 12. Insentifnya adalah 3.000. Upah standar per jam 12.000 ditambah insentif 3.000, totalnya adalah 15.000. Jadi upah yang diterima pegawai per jam adalah sebesar 15.000. Baik, lanjut. Contoh soal berikutnya, ya. Karyawan dapat menerima upah 42.000 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang pegawai dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upah per satuannya adalah 500, ya. 500. Dalam Taylor Plan ini, misalkan tarif upah 500 per satuan untuk pegawai yang menghasilkan 15 satuan atau kurang per jam, dan 700 satuan untuk karyawan yang menghasilkan 18 per jam, maka kita akan menghitung berapa upah per jam jika satuan yang dihasilkan itu adalah 13 satuan, 15 satuan, dan 18 satuan. Silakan pahami dulu soalnya, ya. Silakan dipahami dulu.
Ya, untuk mengetahui dapat 500 ini dapat dari mana ya, itu adalah 42.000 dibagi dengan 7 jam ya, maka hasilnya adalah 6.000 per jam ya. Ini kan per hari ya, dibagikan 7 jam kerja, maka 1 jamnya adalah 6.000. Nah, jikalau dia menghasilkan 12 satuan per jam, maka 6.000 dibagi 12, dapatlah persatuannya adalah 500 ya. Jadi di dalam Taylor plan ini, kalau dia menghasilkan 15 atau kurang, itu adalah upahnya 500. Jika menghasilkan 18, maka tarif upah per satuannya adalah 700. Kita akan hitung berapa upah untuk yang diterima kalau 13, 15, dan 18. Ini jawabannya. Upah standar adalah 42.000 per hari selama 7 jam kerja ya. Jika rata-rata pembuatan adalah 12 unit per jam, maka upah persatuannya adalah 42.000 ya. 42.000 dibagi dengan 12 unit kali 7 jam ya. 12 unit kali dengan 7 jam itu adalah 42.000 bagi dengan 84 sama dengan 500, atau bisa dengan cara saya yang tadi saya sebutkan di awal. Jika satuan unitnya adalah 13, maka 500 dikali 13 unit adalah 1 jamnya adalah 6.500. 6.500 per jam ya. Kalau mau mengetahui secara hari, tinggal dikalikan selama 7 jam. Jika satuan 15 unit, maka 500 dikali dengan 15 unit dapatlah 7.500 per jam ya. Kemudian jika satuannya adalah 18 unit, maka 700 dikali 18 unit sama dengan 12.600 per jam ya. Kalau mau dihitung secara harian, masing-masing saja dikalikan dengan 7 jam kerja saja. Silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Baik, berikutnya adalah premi lembur. Premi lembur merupakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja di luar dari upah reguler karena adanya pekerjaan tambahan di luar dari pekerjaan rutin. Nah, tujuan dari pekerjaan tambahan ini ada biasanya karena mendapatkan target penyelesaian pekerjaan yang telah ditugaskan oleh perusahaan. Misalkan kalau saat itu perusahaan itu sedang lagi ada banjir permintaan ya, jadi pemenuhan permintaan tersebut dan tidak dapat dipenuhi pada jam reguler, sehingga beberapa perusahaan harus menggunakan sistem lembur untuk menyelesaikan permintaan yang sedang banjir tersebut. Oke, berikutnya adalah contoh soal. Jam kerja standar yang ditetapkan oleh perusahaan per minggu untuk seorang pekerja adalah 40 jam. Dengan tarif reguler itu adalah 50.000 per jam. Apabila seorang pekerja diberikan tugas lembur, maka akan dibayar dengan tarif 150% dari tarif reguler. Apabila seorang pekerja telah bekerja selama 52 jam pada minggu berjalan, berapakah penghasilan pekerjaan tersebut pada minggu berjalan? Kemudian buatlah jurnal untuk pembayaran upah pada minggu berjalan. Jadi tugasnya kali ini adalah menghitung tarif berapa penghasilan yang diterima oleh pekerja itu karena dia telah bekerja 52 jam ya.
jam regulernya adalah 40 jam, jadi ada kelebihan sekitar 12 jam. Tarif regulernya ada 50.000 per jam. Tarif lemburnya itu adalah 150% dari tarif reguler. Oke. Jam regulernya adalah 40 jam dikalikan dengan 50.000 dapatlah 2 juta. Ya, 40 jam dikali dengan 50.000 adalah 2 juta. Jam lembur adalah 12 jam dengan tarifnya 75.000, itu didapat dari 50.000 dikalikan dengan 150% dapatlah 75.000. 12 jam merupakan kelebihan dari jam reguler, itu dikalikan 12 jam kali 75.000 dapatlah 900.000. Jumlah penghasilan yang terima adalah 2.900.000. Jam regulernya 2 juta, jam lemburnya 900. Maka jurnalnya adalah BDP BTKL 2 juta, BOP BTKL 900, gaji dan pada gaji dan upah 2.900.000. BDP BTKL adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, itu nilai dari jam reguler yaitu 2 juta. Kemudian BOP BTKL itu ada biaya operasi pabrik, biaya tenaga kerja langsung 900.000. Jam lembur itu dikategorikan sebagai dengan BOP dari BTKL ya, karena itu di luar dari jam reguler, karena itu sifatnya ekstra. Jadi ekstra itu tidak berlaku secara periodik per bulan itu sama, nggak tentu ya, karena lembur itu tidak bisa setiap dalam 12 bulan itu sama terus, itu nggak mungkin. Lembur itu kan diberikan ketika memang harus diperlukan untuk lembur, bukan asal main lembur saja. Kemudian berikutnya adalah gaji dan upah 2.900.000 pada hutang gaji dan upah 2.900.000. Kebetulan ini tidak ada pajaknya, jadi langsung dibayarkan secara tunai setelah pengakuannya, yaitu hutang gaji dan upah 2.900.000 pada kas 2.900.000. Silahkan untuk dipahami terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut slide berikutnya. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja yang pertama adalah masalah setup time ya. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi yang biasa disebut dengan setup cost atau biaya pemasangan. Biaya ini diperlukan pada waktu pabrik atau suatu proses produksi mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada saat suatu produk baru diperkenalkan. Biaya pemasangan ini meliputi pengeluaran untuk membuat rancangan dari bangunan, survei lokasi, penyusunan mesin dan peralatan, pelatihan bagi pegawai, serta kerugian-kerugian yang muncul akibat belum adanya karyawan yang berpengalaman. Jadi setup time ini ya, itu adalah kategori dari setup cost atau biaya pemasangan ya. Ini muncul akibat dari pertama kali atau pada saat ingin memulai proses produksi atau ada produk baru yang mau diperkenalkan. Nah ya, ketika setup cost ini ada ya, itu biasanya mungkin pada saat adanya sedikit delay di mana proses produksi itu pas kita mau mulai tapi dia belum mulai ya. Ada hal-hal tertentu yang perlu diatur terlebih dahulu atau perlu disetting terlebih dahulu baru bisa untuk mulai ya. Jadi banyak hal di sini saya sudah tuliskan, bisa untuk rancangan bangunan ya, bisa untuk survei lokasi, untuk meletakkan penyusunan mesinnya dan peralatannya di mana, training bagi pegawai juga untuk mengelola alat-alatnya itu juga bisa, dan kerugian-kerugian yang muncul akibat misalnya ada
kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan sumbernya dari pegawai tersebut belum terlalu mahir dalam penguasaan alat, ya. Itu bisa saja terjadi. Yang berikutnya adalah masalah idle time, ya. Dalam mengolah produk sering kali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan dari pekerjaan sehingga membuat waktu menganggur bagi pegawai. Biaya-biaya ini dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur dari BOP. Nah, ini yang biasanya sangat dihindari sekali sama owner, ya. Dihindari sekali sama owner. Saya cukup ada pengalaman soal ini karena saya pernah menduduki posisi sampai direksi ya dulu. Masalah idle time ini sangat sekali mengganggu kalau ada terlihat pegawai yang nganggur, ya. Ini biasanya harus dicermati di bagian lapangan itu ada kendala seperti apa, ya. Karena bisa saja ada hambatan sedikit saja itu membuat orang bisa stop bekerja, ya. Ada delay, ada sesuatu gangguan yang membuat dia harus berhenti untuk bekerja untuk sementara, ya. Walaupun itu hanya 5 menit, 10 menit, bahkan bisa 15 menit sampai 1 jam, bisa sampai lebih, ya. Bagi seorang owner perusahaan, hal ini tidak dapat ditoleransi terlalu banyak, ya. Apalagi kalau termasuk ownernya yang cukup cerewet di dalam hal ini, ya. Karena saya sudah sempat dilatih soal ini juga, ya. Karena memang kadang-kadang itu kalau kita kerja di lapangan, ya, kalau kita kerja di lapangan, delay itu pasti ada, ya. Gara-gara delay itu ada, jadi ada kemungkinan bahwa pekerjaan itu akan terlambat, ya. Walaupun terlambat tuh 10 menit dan segala macam. Kadang saya biasa jumpai di lapangan, kadang-kadang merokok dulu pak, jadi merokok dulu 5 menitan baru mulai kerja lagi, atau ngopi dulu pak, atau biasa seperti itu yang sederhana yang sangat sering kita temui di lapangan. Nah, kembali lagi pak, gimana sih mencegah orang tuh idle time-nya terlalu berlebihan? Bisa, itu semua bisa diatasi. Bagaimana sejauh mana kita dapat mentoleransi hal tersebut, kita harus melakukan pembinaan secara terus-menerus kepada semua pegawai yang bekerja, terutama pegawai lapangan yang memiliki masalah idle time ini, ya. Bahkan tidak hanya di pekerjaan lapangan saja, pekerjaan secara administrasi juga memiliki namanya idle time, ya. Misalkan laporannya harus terpending akibat harus menunggu dari orang lain, sehingga membuat kita itu tidak ada kerjaan atau harus menunggu. Nah, itu kan juga idle time. Nah, itu sangat terganggu sekali, dan bahkan itu munculnya bisa akibat dari orang lain atau yang membuat kita jadi terdelay, ya. Jadi kita pun untuk produktivitas kita juga akan terdelay akibat dari orang tersebut. Nah, salah satu cara untuk memperbaikinya adalah menggunakan sistem kinerja yang baik, ya. Partner itu harus bisa mendukung kita, mensupport kita itu supaya tidak terjadi delay yang terlalu lama, ya. Kalau delaynya hanya 1 menit 2 menit itu kita masih maklumi. Kalau bisa delaynya itu beberapa hari, itu bisa tidak kerja itu, ya. Ini yang sangat sering terjadi masalah idle time ini, ya. Cuman kalau idle time ini yang di akuntansi biaya ini lebih banyak fokusnya pada yang di lapangan, terutama di bagian publik. Contoh soal, seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu, upahnya adalah 12.500 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalkan 5 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya ia bekerja. Hitunglah upah yang diterima oleh pegawai tersebut beserta jurnal pencatatannya, ya. Total upahnya adalah 12.500 kali dengan 40 jam itu adalah 500.000, dimana 5 jamnya itu adalah nganggur, jadi ketahuan adalah
62.500-nya adalah jam nganggur, 437.500-nya adalah jam bekerja ya. Jadi BDP BTKM 437.500 itu adalah 35 jam bekerja, 5 jam nganggurnya adalah BDP BOP 62.500. Pada gaji dan upah itu 500.000. Oke, baik, pembahasan kita akhiri dulu bab 3 sampai di sini ya. Jadi bab 3 kita sudah selesai. Habis itu kita akan masuk ke latihan soal di pertemuan berikutnya, sama dengan persiapan untuk masuk ke bab 4 ya. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat pagi.